Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9 halaman 43 dan 45. Jadi 43, 44 dan sampai 45 ya. Karena di halaman 46 sudah yang baru. Nah, kita mulai. Kita terjemahkan terlebih dahulu ya. Di sini Udin, Lina, Benny, Edo, dan Siti duduk bersama kembali. Together, bersama, again, kembali. Mereka sedang membicarakan, nah ini pakai ing ya, sedang, tentang hal-hal yang perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan dan tujuannya. Nah, jadi tujuan kita perlu melakukan hal itu dan tujuan kita tidak perlu melakukan hal itu. Nah, itu dia. Kerja dalam kelompok, pikirkan apa yang orang kedua harus sampaikan untuk menyebutkan ke orang pertama apa yang harus dilakukan dan tidak perlu dilakukan dan tujuannya, ya, tujuan melakukan atau tidak melakukan hal tersebut. Tulis tangan kalimat-kalimat kamu itu di selembar kertas. Pastikan, make sure ini pastikan ya, kamu mengetahui makna setiap kata dan mengucapkannya secara benar. Pergunakan kamus, jika ada masalah tanya guru. Kemudian bermain peran. Nah, kamu berperan seperti dialog pertama, ada yang berperan sebagai Benny dan ada sebagai Lina. Ucapkan kalimat-kalimat si pembicara, ya, kalimat-kalimat ini ya, dan juga ini nantinya secara keras, jelas, dan benar. Nah, ini dia. Dialog pertama sudah diselesaikan sebagai contoh. Nah, ini. Ingat tidak? Dayu kena diare karena dia tidak membersihkan atau mencuci buah-buahan sebelum dia makan. Ya. Nah, sebagai orang kedua, apa yang harus disebutkan, disampaikan ya, atau menanggapi terhadap pernyataan si Benny, yaitu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan serta alasannya. Nah, ini kita lihat contoh pertama, yang mana yang perlu dilakukan. Nah, maka kamu harus selalu mencuci buah-buahan kamu sebelum kamu memakannya. Ini yang perlu dilakukan, ya. Perhatikan, ya. Ini dia tidak mencuci, ya. Nah, apa tujuannya? Sehingga kamu ini sehingga kamu tidak akan, will not, tidak akan kena diare. Nah, jadi dari pengalaman Sedayu, kita harus mencuci buah-buahan sebelum kita makan. Perhatikan kalimat-kalimatnya ya, yang di sini ya, di akhir. Si Benny mengatakan di kalimat terakhirnya kita jadikan di kalimat awal. Kalimat awal jadikan kalimat akhir dengan penambahan ini satu ya, dan menggunakan ya. Nah, kita lihat dialog kedua. Ya, dialog kedua. Edo kena flu sangat mudah karena dia tidak pernah cukup olahraga tiap hari. Nah, apa kalimatnya? Nah, kita buat di sini. Ya.
Nah, so perhatikan kalimat pertama ya, dialog pertama maksudnya. So you need exercise, ya. You need, oh ya, enoughnya cukup, belum lagi ya. Enough exercise every day, ya. Every day. Nah, so that, nah ini dia, you will not, bawah kan ya, catch. Nah, catch ini kata awalnya catch ya, go easily. Nah itu dia ya. Jadi yang kalimat pertama jadikan kalimat terakhir jadikan kalimat pertama. Nah ini agak berbeda sedikit. Saya merasa penat-penat seluruh badan saya, all over my body, itu seluruh badan saya serasa sakit. Nah atau penat-penat ya, merasa penat. Nah jawabannya apa? Mungkin stretching ya, atau peregangan. Kalau stretching itu kan peregangan ya. You can just stretch your body ya, koma, so that. Nah ini purpose-nya lagi yang akan kita buat. You can use your little time, nah, between classes to keep you healthy. Nah, jadi peregangan, melakukan peregangan ya. Nah kita lanjut. Dialog keempat. I exercise. Ya, saya olahraga sebelum saya pergi ke sekolah, sehingga saya sering datang terlambat ke sekolah. Nah, apa yang perlu dilakukan? Ya, bisa seperti ini ya. You ya, jangan exercise-nya jangan lama-lama. Should not exercise, ini not to do ya, tidak perlu dilakukan too long in the morning, so that you will not ini mana, you will not late ya, you will not come late to school. Nah seperti itu ya. Atau bisa juga seperti ini, diawalkan ya. Nah yang dialog 4 ya. Nah in order, kita menggunakan in order ya. Kita menggunakan in order. Ya, di sini beda caranya. Ya, untuk ya, in order not to be late to school. Nah, you should not exercise too long in the morning. Nah, ya, jadi ada dua cara ya. Ada dua cara. Yang pertama, cara pertama tadi pakai so, dan kedua menggunakan in order ini. Ya, ya. Kita lanjut. Dialog 5. Ya, dialog kelima. Banyak sekali nyamuk di rumah saya. Saya merasa
apa namanya, annoy ini semacam apa namanya, terganggu ya, merasa terganggu. Jadi bagaimana membuatnya? Apa yang harus dilakukan agar nyamuk tidak banyak? Tentu kita harus membersihkan rumah ya. Nah, you should clean your bathtub. Ya, nyamuk kan biasanya di dalam air, jentik-jentiknya ya, regularly, so that there is no mosquito ya in your house. Nah, itu caranya. Nah, dialog ke-6. Dialog ke-6, kita terlalu banyak, kita memiliki terlalu banyak barang-barang yang tidak bisa didaur ulang ya. Unrecyclable ini artinya tidak bisa didaur ulang di mana-mana ya. Kita memiliki terlalu banyak barang yang tidak bisa didaur ulang di mana-mana ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, we should reuse plastic bag ya. Tunggu, salah ini. Reuse plastic bag ya, so that we can reduce plastic waste ya. Kita harus mendaur ulang kantong plastik sehingga kita bisa mengurangi sampah plastik. Nah, itu artinya ya. Nah, itulah untuk halaman berapa ini? 44 ya, 44. Nah, kita lanjut ke halaman 45. Saya maksudnya guru ya. Guru akan membimbing kamu untuk merefleksikan apa yang telah kamu pelajari sekarang. Lengkapi pernyataan-pernyataan di kotak. Nah, terjemahannya, sekarang saya mengerti bahwa should, have to, must atau kalimat imperatif digunakan. Nah, untuk apa gunanya? Untuk menyampaikan ke seseorang agar melakukan sesuatu. Contoh. Nah, contoh sudah ada di atas ya. Kamu ambil saja. Nah, ini dia. Ambil beberapa contoh dari teks yang telah kamu pelajari. Nah, ambil contohnya dari atas ya. Nah, yang kedua, untuk menyampaikan atau meminta seseorang tidak melakukan sesuatu, contohnya apa? Nah, ada seperti yang pertama tadi, ada contohnya di atas yang telah kamu pelajari. Nah, yang ketiga, untuk meminta seseorang untuk dilakukan atau tidak dilakukan, contohnya apa? Jadi contoh-contoh meminta seseorang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ambil contohnya yang di atas dari pelajaran yang telah kita pelajari pada bab ini. Nah, barangkali itu saja untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like, dan sampaikan pada teman-teman dan guru agar kamu bisa diskusikan di dalam kelas. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.